kolot 1,5 bulan itu banyak yang mulai pengen kenalan, ada yang offline ada yang online gitu ya. Karena kan saya ada kerjanya di warnet, jadi ada yang kenalan online. Nah setelah itu mereka ke rumah. Nah tapi saya nggak nyerah, semuanya tetap saya bawa ke istiqoroh saya nggak ngitung, pokoknya habis isya nanti di istiqoroh gitu terus saja, udah nggak tak itu kapan nanti aku berhenti atau gimana hasil dari istiqorohnya. Saya nggak mungkin, yang penting saya istiqoroh aja. Setelah itu hmm, setelah dijalani lambat laun itu cowok-cowok yang tadinya pengen kenalan baik yang offline ataupun yang online yang udah main ke rumah juga itu hilang, nggak ada kabarnya, nomornya juga nggak aktif lagi, udah pokoknya hilang aja, nggak ada yang pengen dalam kenalan lagi, nggak ada, semuanya hilang, tinggal satu. Nah suami saya ini, nah tahu nih gimana kalau itu tuh jodohnya gitu, insya Allah jodohnya sampai akhir nanti ya, itu dari kakaknya. Jadi suami saya ini ada kakak dan adik di Kediri, di Paku. Nah yang adik ini kerja di luar negeri, jadi temen Facebook saya yang kenalin saya ke kakaknya. Nah yang satunya lagi kakak tertua, anak pertama, dia tinggal deket sama adiknya yang kerja di Dubai gitu. Nah dari pihak suami saya itu, ponakannya itu nembusi saya, pengen pengen main ke rumah katanya. Udah mainlah ponakan suami saya. Habis itu setelah ponakan datang itu nggak lama itu pihak Kediri ngabarin lagi bahwa kakaknya ini akan datang sowan ke rumah saya gitu. Sowan tak kirain ya sowan biasa gitu kan, pengen lihat mana sih yang dijodohin sama adik saya gitu kan. Nah ternyata setelah nyampe rumah itu kakaknya ini bawa bingkisan itu banyak banget, di mobil itu banyak banget, ada jeruk, ada salak, ada biskuit, ada mie instan, macam-macam. Nah kakaknya ini nembus bicara ke ibu saya, harapannya itu pengen langsung diminta gitu. Nah tapi karena ibu saya ini kan baru ketemu ya pertama kalinya dengan keluarga suami, calon suami waktu itu, jadi yang nggak dibolehin gitu, karena tadi kan udah datang bawa banyak bingkisan ya, diminta datang lagi tapi nggak usah bawa bingkisan. Kok ya pas bingkisan itu nggak ada gula dan kopi, katanya kalau orang Jawa itu nggak ada gula dan kopi lamaran kurang sah gitu ya, itu adat aja ya, kalau di Islam nggak ada. Nah habis itu karena kurang kopi dan gulanya, jadi kakaknya itu disuruh pulang gitu, balik lagi tapi nggak usah bawa apa-apa, bawa gula dan kopi aja gitu. Baliklah ke rumah ya kakaknya, selang beberapa waktu itu nggak lama balik lagi. Nah bukannya cuman bawa gula dan kopi, tapi malah tambah banyak bingkisannya, aneka kue itu ada semua, segala jenis dodol itu ada, roll dodol di roll gitu kan. Terus habis itu banyak itu, ada lagi buah-buahan, terus yaitu tadi gula kopi, terus ini apa, petel atau jadah itu sebaskom besar tinggi itu, kalau dibelah itu sampai baskomnya pecah karena baskomnya dari plastik, saking tingginya saking tebelnya. Nah pokoknya
serba ekstra jumbo gitu. Alhamdulillah ya. Nah dari situ ya udah, mungkin karena ini hasilnya ya berarti insya Allah ini jodoh saya gitu. Nah pas itu dilamar, kakaknya nanya ke saya, karena kan adiknya ini di Sumatera ini, sedang kakaknya di Kediri. Nah dia nanya ke saya, beliau nanya ke saya, Mbak Eka ini calon suaminya atau yang mau ngelamar ini masih posisi di Sumatera, belum bisa ke Jawa. Nah ini apa mau gitu nerima lamarannya. Ya karena saya tadi kan udah istiqoroh dulu ya, udah minta petunjuk sama Allah gitu kan, ya saya terima gitu. Udah diterima, udah tek-tekan hari. Nah sampailah hari hanya, baru ketemunya di situ. Jadi saya tahu, oh itu suami saya, tingginya seberapa, posturnya kayak apa. Iya dia pas hari H itu. Lucu ya, hari H itu. Jadi saya udah pakai baju pengantin. Nah suami saya juga udah pakai baju pengantin gitu. Nah saya tuh nengok gitu, keluar dari kamar, oh udah datang gitu, oh itu tuh calon suami saya gitu. Ya udah, apapun keadaannya kan, karena kita udah minta sama Allah, ya Allah kan gak mungkin salah ya, maha sempurna. Saya jalani, ya udah. Nah intinya dari sekian panjang cerita saya ini, berharap kaum pemuda-pemudi zaman now ini, Gen Z ini, enakan istikharah. Kalau kenapa kok enak? Ya enak, karena kan kita kan udah minta jaminan nih sama Allah nih, dikasihnya kayak gini pasti ada yang pasti terbaik gitu loh. Nanti kalau ada plus minusnya ya tetap sama, kita kan cuma manusia, nggak mungkin kalau istikharah terus nanti dapatnya sempurna, nggak mungkin juga ya, karena kan yang maha sempurna itu Allah ya. Jadi setidaknya kita itu kalau udah istikharah itu ayem gitu loh, walaupun nggak megang uang atau uangnya sedikit itu ayem. Karena apa? Karena kan kita udah bulat nih kepercayaannya sama Allah nih, ya Allah ngirim suami kayak gini nih gitu kan, dengan penghasilan segini nih gitu. Kalau kita pikir pakai nalar pasti kurang aja ya. Tapi karena kita udah istiqoroh tadi, ya nggak berani gitu. Pikir saya, wah kalau saya nggak nerima seberapapun besar penghasilan suami saya, nggak nerima ternyata suami saya begini, berarti saya itu mendustakan kebenarannya Allah gitu loh. Berarti saya itu percuma gitu kan. Nah, jadinya saya ya alhamdulillah di sini, alhamdulillah. Ibaratnya kalau mau nggak punya uang itu ya nggak sampai habis nol, ada aja gitu. Nah hati itu juga nggak sampai sakit banget ya ngeliatin tingkah laku yang mungkin kurang sesuai dari suami ke kita, yang mungkin harapannya